Halo semua, sekarang kita akan belajar tentang stimulasi pada anak. Oke, nah stimulasi ini mudahnya adalah proses kita memberikan rangsangan supaya anak itu bisa melakukan sesuatu. Misalnya anak yang tadinya belum bisa duduk, jadinya bisa duduk, yang belum bisa jalan, jadinya bisa jalan, yang belum bisa ngomong, jadinya bisa ngomong. Oke, nah kita hidup di dunia yang sangat-sangat kompetitif di mana banyak sekali orang tua yang tanding-tandingan nih, anaknya siapa sih yang bisa ngomong paling lancar, yang kata-katanya paling banyak, anak siapa sih yang bisa loncat-loncat duluan gitu ya. Oleh karena itu saya lihat kadang-kadang ada sebagian orang tua yang mungkin terperangkap kepada pemahaman kalau semakin distimulasi itu akan semakin baik. Semakin banyak stimulasi yang diberikan, anaknya akan semakin pintar. Nah, apakah seperti itu? Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu deh. Mau nggak Bapak Ibu misalnya saya minta untuk jalan naik turun tangga 1 jam tapi nggak berhenti? Capek kan? Nah, pada saat capek banget itu bukannya kita malah lebih baik, tapi kita malah menjadi lebih nggak baik. Kaki kita bisa sakit, dan kita mungkin bisa lelah gitu ya. Nah, sama juga kayak bayi sebenarnya. Kebayang nggak sih kalau misalnya kita yang paling gampang apa ya, tummy time. Nah, kita tummy time gitu ya. Kita tummy timing sampai 1 jam misalnya ya. Anaknya udah capek, udah nangis-nangis, tapi kita paksa aja sejam. Dengan harapan apa? Dengan harapan, oh anak ini semakin sering saya latihan tummy time, maka dia akan lebih cepat naik punggungnya daripada mereka yang tummy time-nya kurang. Nah, saya mau kasih tahu ada yang namanya istilah stimulasi berlebih atau bahasa Inggrisnya overstimulasi. Nah, overstimulasi ini didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana anak itu diberikan pengalaman atau sensasi atau bunyi-bunyian atau aktivitas yang anak itu bahkan udah nggak mampu lagi untuk memban. Jadi sesuatu yang benar-benar terlalu berlebihan. Ingat ya, yang namanya berlebihan itu kan tidak baik ya. Nah, stimulasi yang berlebihan itu juga nggak baik. Bukannya anak itu jadi lebih cepat pintar, lebih cepat duduk, lebih cepat ngomong, tapi malah akhirnya bisa menyakiti anak. Bukan hanya menyakiti anak, nanti ada dampaknya, nanti ntar akan saya share ya. Nah, ini ada penelitian ya. Penelitian ini sih pakai tikus gitu ya. Jadi di sini dikatakan ada tikus itu yang diberikan rangsangan cahaya dan suara yang berlebihan dibandingkan dengan tikus-tikus yang tidak diberikan rangsangan seperti itu. Maka tikus-tikus yang diberikan rangsangan berlebihan ini, mereka ini bukannya jadi lebih pintar, tetapi malah ada gangguan di kemampuan berpikir mereka ya. Itu ada di tikus gitu ya. Nah, bagaimana dengan di manusia? Di manusia tentu saja penelitian seperti ini nggak mungkin dilakukan. Kenapa? Karena nggak etis ya. Jadi ada yang menduga kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, kayak anak-anak yang suka nonton TV atau suka main medsos gitu ya, itu dikaitkan sama berkurangnya fungsi berpikir. Ini dianggap sebagai kondisi overstimulasi karena anak-anak yang main sosmed kebanyakan itu mendapatkan banyak stimulasi misalnya dari cahaya HP gitu ya, yang berulang-ulang dalam jangka waktu panjang. Ini dianggap sebagai suatu kondisi overstimulasi sehingga mengganggu kemampuan berpikir anak. Oleh karena itu di mana-mana, terutama misalnya kayak di AAP ya yang ada di Amerika, mereka itu di sana ternyata itu bukan heboh soal MPASI gula garam, di sana nggak bahas itu. Di sana tuh lebih fokus ke sosial media dan TV dan teman-temannya karena dianggap ini bisa mempengaruhi perkembangan anak. Oke, nah walaupun harus diakui bahwa penelitian di bidang dampak sosial media terhadap anak itu masih belum jelas, tetapi ada banyak sekali orang atau banyak sekali pakar yang mengaitkan kebanyakan sosmed itu bisa menyebabkan masalah kognitif di anak. Oke? Jadi kesimpulannya adalah stimulasi yang berlebihan bukannya buat anak tambah pintar, tetapi malah buat anak jadi tidak pintar gitu. Oke? Nah, dari mana sih kita bisa tahu nih ada anak yang stimulasinya udah berlebih? Oke? Nah, stimulasi udah berlebih itu kita mungkin bisa bayangkan kayak diri kita sendiri ya. Misalnya kalau kita dikasih kerjaan yang banyak banget, yang kita lakukan adalah kita udah ogah-ogahan, kita udah males banget melakukan itu, kita kayak hilang minat sama sekali gitu ya. Nah, kalau di anak itu juga sama. Anak itu akan cenderung untuk suka memalingkan wajah, dan ingat anak-anak itu terutama bayi, itu mereka belum bisa mengatur emosinya dengan baik. Jadi yang dilakukan adalah rewel, nangis, ngamuk-ngamuk gitu ya. Kalau anak yang lebih gede lagi,
misalnya sekitar 4 tahunan, dia mungkin bisa kayak nampak-nampak ala-ala ngamuk-ngamuk tantrum gitu. Oke, nah jadi kalau kita lihat anaknya ketika kita kasih stimulasi, misalnya kayak ayo kita latihan duduk gitu ya, tapi anaknya kayak udah bener-bener ngamuk-ngamuk banget, ya mungkin aja dia udah stimulasinya berlebih gitu. Mungkin kita udah kebanyakan kasih dia latihan, ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu melihat anak Bapak Ibu misalnya rewel, apakah itu artinya anak itu haus atau lapar? Oh, bisa aja. Tetapi kita juga harus pikirkan, oh jangan-jangan ini anak dari tadi saya ajak tummy time-nya kelamaan nih. Jangan-jangan ini anak saya ajak main-main ya. Biasa kan ada yang main-main pakai warna lah, pakai bunyi-bunyian, dia capek denger bunyi-bunyian mulu gitu ya. Siapa tahu itu memang stimulasi kita yang berlebih, makanya tuh anak rewel. Bukan masalah aus, bukan masalah lapar, bukan masalah popok yang basah. Mungkin itu, dan dia mungkin butuh istirahat. Nah, jangan sampai anak yang selama ini kita anggap, oh ini anak-anak kolik gitu ya. Jangan-jangan ini anak yang stimulasinya kita berikan secara berlebihan. Jadi kita harus pertimbangkan kenapa anak rewel, apa jangan-jangan karena dia itu stimulasinya berlebihan. Nah, apa yang harus kita lakukan sih saat kita ketemu anak yang dia stimulasinya berlebih? Tentu aja kita harus tenangkan dan kita buat dia senyaman mungkin gitu ya. Ada yang mengatakan di sumber yang terpercaya mengatakan bahwa anak ke tempat yang tenang dan agak gelap. Kenapa yang tenang? Ya iyalah ya, tenang lah ya. Kebayang gak sih Bapak Ibu abis tummy time-in dia, Bapak Ibu latihan pakai kerincing gitu ya. Ya capek lah ya, kuping itu juga capek gitu ya. Jadi dia butuh tempat yang tenang. Dan kenapa agak gelap? Karena gelap itu menenangkan. Tahu nggak, kalau kita tidur malam yang lebih enak mati lampu atau nyala lampu gitu ya. Ya oke, nggak masalah Bapak Ibu di tim yang nyala lampu atau tim mati lampu. Tetapi kalau agak gelap itu memberikan sensasi yang lebih tenang gitu ya. Hormon-hormon tidur itu akan lebih terlepas dengan lebih baik. Oke. Nah, hal yang penting juga adalah kita harus buat keseimbangan antara waktu untuk stimulasi dan waktu untuk tenang. Ingat, ini waktu untuk tenang loh ya, bukan waktu untuk tidur. Jadi selain anak itu, misalnya dia lagi bangun nih, kita stimulasi oke, tetapi kita harus tahu dia juga butuh waktu untuk tenang yang dia nggak ngapa-ngapain gitu ya. Gak usah jauh-jauh deh, kita anggap diri kita sendiri. Bukan berarti setiap kali kita buka mata melek gitu ya, kita harus kerja, kita harus ngetik, harus bikin kerjaan kantor, nggak harus kan. Ada waktu di mana ya kita mau santai, ya kita mau duduk dan kita mau merenung dan kita mau mencerna semua informasi yang kita dapat. Seperti itulah kira-kira, oke? Nah, jadi jangan hanya terpaku kepada stimulasi, tetapi kita harus pertimbangkan juga dan kita harus terus ingat kalau anak itu juga butuh waktu untuk tenang, sebagaimana kita juga. Ingat, bayi juga adalah manusia dan mereka juga butuh waktu untuk tenang. Ingat ya, waktu tenang loh ya, bukan waktu tidur. Nah, ada referensi yang saya temukan yang sangat baik, yang dia bilang kalau anak-anak itu akan menghibur diri mereka sendiri dan mereka akan mengeksplorasi lingkungan mereka dengan cara mereka dan dengan kecepatan mereka. Jadi, anak-anak itu juga punya kecepatan yang dia nyaman untuk eksplorasi, sama kayak kita deh. Misalnya kita ke toko gitu ya, mau nggak sih kita ke toko, kita cuma jalan 5 menit kita udah puterin satu toko, udah lihat-lihat doang gitu. Itu kan nggak enak dan kita nggak nyaman. Nah, sebagaimana kita juga yang butuh waktu sendiri, kita mau lihat satu-satu, kita mencerna semuanya, demikian juga bayi. Oke, jadi kita harus biarkan anak itu dia punya waktu tenang untuk dia bisa mencerna semua informasi dan dia bisa lebih nyaman. Jadi untuk perkembangan yang optimal, selain butuh stimulasi, anak juga butuh waktu tenang. Mungkin banyak dari Bapak Ibu semua yang belum biasa kali ya dengan konsep anak juga butuh waktu tenang. Selama ini kita selalu disuguhkan informasi kalau anak itu harus stimulasi. Kita harus buat anaknya sepintar mungkin. Caranya adalah dengan belajar. Tapi ingat, kehidupan yang baik adalah kehidupan yang seimbang. Ada saat dimana dia distimulasi, ada saat dimana dia tenang. Ingat, tenang bukan tidur ya, oke? Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau emang ada waktu untuk stimulasi dan ada waktu untuk istirahat, itu jadinya saya harus stimulasi anak itu berapa lama gitu? Apa jangan-jangan nanti saya stimulasi terlalu banyak atau terlalu dikit gitu. Nah, ketahuilah Bapak Ibu, kalau di panduan dimanapun itu nggak ada aturan baku. Misalnya gini, anak itu harus kita stimulasi 30 menit atau 40 menit, itu nggak ada yang ngomong kasih angka seperti itu, nggak ada.
Tetapi kuncinya adalah tergantung anak gitu ya. Ada panduan yang mengatakan biarkan anak itu yang menjadi guide, yang menjadi pemandu dirinya sendiri, dan kita harus berusaha supaya waktu stimulasi dan waktu istirahat itu balance, oke? Nah, jadi karena dikatakan anak itu yang memandu, jadi kita harus melihat tanda-tandanya. Kalau misalnya pas kita lagi stimulasi anak, misalnya lagi tummy time, atau kita lagi main-main pakai gambar, atau main-main pakai suara gitu ya, biasa ya untuk kita stimulasi pendengarannya, penglihatannya gitu ya. Tapi kita lihat ini anak kok kayak udah cenderung buang muka gitu ya. Dia udah kayak udah nggak minat, udah buang-buang, udah malas banget ya. Kita harus mikir, apa jangan-jangan dia merasa udah cukup terstimulasi dan dia udah nggak mau lagi. Kalau dia udah nggak mau lagi, tentu caranya ya kita buat supaya dia tenang dan kita nggak kasih stimulasi lagi. Oke? Nah, konon ini merupakan salah satu alasan kenapa ada bukan mata pelajaran sih, ada ekskul yang di sekolah gitu ya. Ekskul di sekolah kan sebisanya kan diharapkan itu bukan akademik ya, misalnya olahraga atau main musik apa. Kenapa? Supaya anak-anak itu nggak hanya diberikan stimulasi pelajaran akademik gitu ya. Kalau stimulasi pelajaran akademik terus, nanti takutnya bisa overstimulasi. Jadinya mereka diberikan stimulasi dalam bentuk lain, misalnya dengan kemampuan main musik atau kemampuan olahraga, supaya ada balance gitu. Ya, jadi dari sini yang kita harus ingat kembali, kalau yang namanya stimulasi itu oke, tetapi terus-terusan stimulasi itu nggak baik. Kita harus menghargai kalau anak itu punya waktu untuk tenang. Tapi ini bukan berarti ini anak kita biarin aja, kita nggak stimulasi. Enggak, kita harus berikan stimulasi, tetapi kita akan berhenti memberikan stimulasi saat anak itu sudah memberikan tanda kalau dia udah cukup. Oke, semangat!